Warga Desa Sibanggor Julu, Kecamatan Puncak Sorik, Marapi, Minggu malam memenuhi instalasi gawat darurat RSUD Penyambungan lantaran mengalami keracunan massal. Diduga warga mengalami keracunan akibat kebocoran gas dari pipa perusahaan pengolahan panas bumi yang letaknya tak jauh dari permukiman warga. Pihak kepolisian masih menyelidiki kasus keracunan massal gas H2S ini. Kapolres Mandailing Natal AKBP Reza Hoirul Akbar meminta kinerja perusahaan dievaluasi karena kejadian kasus keracunan akibat kebocoran gas di PT SMGP sudah berulang kali terjadi. Sementara seluruh korban keracunan masih menjalani perawatan di 2 rumah sakit. 36 korban dirawat di RSUD Penyambungan, sedangkan 20 lainnya dirawat di Rumah Sakit Permata Madinah dan kondisinya mulai membaik. Pengemudi ojek dan taksi online dari berbagai aplikator di Jawa Tengah mendatangi kantor Gubernur Jawa Tengah Senin siang. Mereka menuntut penyesuaian kenaikan tarif dari Rp6.400 menjadi Rp8.000 serta perlindungan hukum bagi pengemudi ojek online. Aksi yang semula berjalan damai sempat diwarnai sweeping pengemudi ojek online yang masih bekerja mengantar penumpang. Ratusan pengemudi ojek dan taksi online melanjutkan aksi damai dengan mengumpulkan tanda tangan menuntut pemerintah untuk memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan bagi pengemudi. Tingginya curah hujan membuat tanggul irigasi Jatirunggu jebol dan meluap ke Sungai Pringapus, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. 9 rumah yang berada di bantaran kali terendam banjir. Banjir setinggi 70 cm ini tak hanya menutup akses jalan, namun juga menggenangi bagian dalam rumah. Luapan banjir membuat warga panik karena datang secara tiba-tiba. Petugas BPBD dan warga sekitar langsung melakukan pembersihan dan evakuasi warga terdampak. Ratusan warga di Desa Bubun Lambak, Kecamatan Anggereja, Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan, bentrok dengan polisi saat menghadang tim eksekusi lahan dari Pengadilan Negeri Nrekang. Akibatnya suasana di Jalan Trans Sulawesi Poros Nrekang, Toraja mencekam. Bentrokan terjadi saat pihak kepolisian dari Polres Nrekang berusaha membubarkan warga yang menduduki lahan sengketa. Bukannya bubar, warga justru tersulut emosi dan berbalik menyerang polisi dengan batu dan kayu. Akibatnya bentrokan pun tak terhindarkan pemirsa. Jalur Trans Sulawesi lumpuh total akibat bentrokan ini. Aksi protes warga terjadi akibat proses eksekusi lahan seluas 4.000 meter persegi oleh pihak Pengadilan Negeri Nrekang. Namun ratusan warga menolak. Ada sebuah lahan yang memiliki sertifikat ini, bahkan dalam buku rincian itu pun tidak sesuai dengan apa yang diperkarakan, dan si pemilik ini sudah menduduki lahan ini sudah 180 tahun. Nah, sementara mereka sudah. 2 kelompok pelajar di Kota Tangerang, Banten terlibat aksi tawuran hingga mengakibatkan 3 orang mengalami luka bacok. Tawuran keduanya dipicu saling ejek di sosial media, yang kemudian mereka sepakat bertemu untuk saling menyerang. Inilah video rekaman warga saat 2 kelompok pelajar SMP terlibat tawuran di kawasan Batu Ceper, Tangerang. 2 kelompok pelajar ini saling serang menggunakan celurit dan samurai. Aksi tawuran 2 kelompok pelajar ini dipicu saling ejek di sosial media. Mereka sepakat menentukan lokasi untuk tawuran. 3 orang terkena sabetan senjata tajam akibat tawuran ini, sementara polisi berhasil mengamankan 6 orang yang diduga sebagai pelaku pembacokan. Tajam. Saat ini ketiganya masih dalam perawatan. Sementara beberapa anak yang sudah kita amankan dari sekian banyak yang teridentifikasi oleh tim kami, diantaranya ada 6 yang sudah kita amankan: ZA, IS, FS, HR, FA, dan AF. Ya, ke-6 ini. Polisi juga menyita barang bukti senjata tajam yang digunakan saat tawuran. Sementara pelaku lainnya hingga kini masih terus diburu polisi. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Kita beralih
Beralih ke informasi selanjutnya, ratusan warga antri berdesakan untuk mendapatkan minyak goreng yang dijual murah oleh salah satu distributor di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Bahkan sejumlah warga saat mengantri minyak murah mengabaikan protokol kesehatan. Ratusan warga yang didominasi kaum ibu-ibu ini saling dorong dan berdesakan saat pihak distributor mulai menjual minyak goreng murah di Jalan Andi Depu, Kecamatan Polewali, Sulawesi Barat, Senin siang. Ratusan warga ini rela antri berjam-jam untuk mendapatkan minyak goreng murah seharga Rp14.000 per liternya. Warga pun diizinkan membeli minyak goreng hingga 1 jerigen berisi 5 liter minyak seharga Rp70.000. Bahkan sejumlah warga ada yang melakukan aksi curang dengan pembelian minyak goreng murah secara double dari yang ditentukan. Ironisnya, warga pun tak menghiraukan kondisi saat ini di mana meningkatnya kasus COVID-19 dengan mengabaikan protokol kesehatan. Dari minyak keliling-keliling, lalu nggak dapat Pak. Jadi satu-satunya jalan ya antri begini. Dapat itu digunakan seperlunya. Pihak distributor menyiapkan sebanyak 5 ton minyak goreng. Selain melayani penjualan pada masyarakat sekitar, distributor juga akan menyalurkan secara merata di beberapa agen di 2 kabupaten yakni Polewali Mandar dan juga Kabupaten Mamasa. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Ya, kelangkaan minyak goreng yang cukup lama membuat emosi banyak warga. Di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, emak-emak memarahi karyawan swalayan karena tidak kebagian minyak goreng. Emak-emak ini memarahi para petugas swalayan yang berada di Jalan Anggrek, Kota Palopo, Sulawesi Selatan dan terekam kamera warga. Mereka marah karena sudah mengantri lama, namun tak satu pun warga bisa membeli minyak goreng dari swalayan ini. Menurut karyawan swalayan, minyak goreng yang tersedia diprioritaskan bagi warga yang sudah mendaftar sejak 2 pekan lalu untuk menghindari antrian. Yang tidak merata. Ini nama sampai 42 orang, Ji. Iya, 42 orang. 7 dos datang. Oh, 7 dos. Saya simpankan dulu, karena jangan sampai kayak kita nggak ada. Jadi beginilah tata cara untuk agar tidak ada gesekan terjadi. Pihak karyawan dari salah satu supermarket untuk mengatur nama-nama siapa yang akan mendapat guna menghindari terjadinya miskomunikasi atau hal yang tidak diinginkan. Namun, emak-emak yang sudah datang ke swalayan tetap tidak terima dan merasa prosedur swalayan tidak tepat. Setelah berdebat cukup lama, akhirnya emak-emak pun pergi dengan tangan hampa. Kelangkaan minyak goreng masih terjadi di beberapa daerah sehingga banyak warga yang harus berebutan untuk membelinya. Warga berharap kelangkaan minyak goreng bisa segera diatasi pemerintah. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Dan datang untuk berbelanja. Pemirsa, tim gabungan Operasi Damai Curtains akhirnya berhasil mengevakuasi 8 jenazah korban penembakan KKB di Kabupaten Puncak, Papua. Evakuasi sempat tertunda beberapa hari. Tim Satgas Damai Curtains mengevakuasi 8 jenazah pekerja tower telekomunikasi yang menjadi korban penembakan KKB di Kabupaten Puncak, Papua. Proses evakuasi jenazah menggunakan helikopter dari lokasi penembakan menuju ke Bandara Sugapa. Setelah semua jenazah terkumpul lalu dibawa ke Bandara Moses Kilangin, Timika. Jenazah digeser ke Sugapa, selanjutnya Sugapa digeser ke Timika untuk selanjutnya dilakukan visum di rumah sakit umum daerah Timika. Jadi mungkin nanti lebih jelasnya nanti kami akan coba jelaskan bersama nanti dari tim dokter yang melakukan evakuasi, tim medis yang melaksanakan visum di rumah sakit. Oke, itu saja. Berarti tadi 8 kantong itu sudah dipastikan 8 jenazah? 8 jenazah. Kondisi jenazah bisa dikenali? Kita belum bisa tahu. Seluruh jenazah lalu dibawa ke RSUD Mimika untuk autopsi dan pemulasaran. Sebelumnya evakuasi sempat terkendala sehingga tertunda, diantaranya karena masalah cuaca.
Dan untuk informasi selengkapnya terkait dengan serangan KKB, sudah bergabung bersama kami Wakasatgas Humas Damai Kartens AKBP Arief Irawan. Selamat sore, Pak Arief. Selamat sore, Mbak. Ya. Baik, Pak Arief, kapan hasil otopsi selesai dilakukan, Pak? Untuk hasil otopsi, alhamdulillah tadi sekitar jam 17:15 sudah bisa kami dapatkan, dan hasil daripada itu sudah kita informasikan kepada pihak keluarga, Mbak. Baik, berarti dalam waktu dekat ini akan dipulangkan ke tempat masing-masing begitu? Iya, betul. Kemungkinan kalau memang sudah ada siap malam ini, kalau tidak besok pagi, Mbak. Karena kami mendapat informasi dari perusahaan, ada beberapa karyawannya ini yang berdomisili di luar daripada Papua. Hanya satu orang, kalau tidak salah, itu yang asli orang Papuanya, Mbak. Baik, Pak Arief, terkait dengan insiden sendiri, pihak kepolisian apakah sudah memeriksa saksi dan juga bukti-bukti di lokasi terkait dengan serangan KKB ini? Kalau saksi yang sebagai korban selamat sudah kami ambil keterangan, dan untuk proses lebih lanjutnya masih dalam penyelidikan. Untuk bukti-bukti dan lain-lain, alhamdulillah sudah kita amankan. Mudah-mudahan apabila didoakan oleh seluruh masyarakat, kami bisa mengatasi dan melakukan tindakan hukum yang pasti nantinya. Berdasarkan keterangan korban selamat sendiri, Pak Arief, bagaimana awal mula penembakan KKB ini terjadi? Awal mulanya itu mereka diinformasikan, kami dapat informasi daripada korban selamat, itu mereka tiba-tiba diserang. Sedangkan untuk penyebabnya itu masih kami dalami kembali, Mbak. Berapa pelaku penembakan yang berhasil diingat oleh korban selamat? Itu yang kalau dari informasi sementara lebih daripada 7 orang, Mbak. Makanya apabila nanti kondisi korban sudah mengalami trauma yang agak menyurut dan agak tenang, kami akan mencoba menginterogasi dan mengambil keterangan lebih lanjut lagi. Apakah sudah ada indikasi atau dugaan pemimpin dari kelompok KKB ini sendiri, Pak? Untuk identitas daripada sang pelaku, berdasarkan daripada pola-polanya itu ada sudah beberapa teknik dan cara yang mendekati, Mbak. Tapi nanti kami akan coba kembali cocokkan apakah betul pelaku-pelaku ini adalah orang-orang yang bisa kita identifikasi sebagai pelaku-pelaku kejahatannya. Apakah pihak kepolisian juga sudah meminta keterangan dari pihak perusahaan, dan apakah memang selama ini ada ancaman KKB atau malah aman-aman saja, Pak? Sementara daripada pihak perusahaan sudah kami ambil juga keterangannya. Untuk status keberadaan daripada situasi di lapangan itu memang dapat kami sampaikan memang satu medan yang berat, Mbak. Cuaca yang ekstrim, terkadang hujan dan juga kabut. Itu juga yang menyebabkan kendala-kendala kami maupun juga pihak perusahaan kemarin itu. Apakah mereka meminta pengamanan, apakah tidak, itu masih dalam pengamanan lebih lanjutnya nanti, Mbak. Berarti hingga saat ini apa tahap penyelidikan yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian, Pak? Kami masih mengumpulkan dulu, Mbak, yang keterkaitan daripada permasalahan ini, informasi yang dilaporkan kepada kami, sehingga upaya yang pertama kami lakukan adalah dari laporan awal itu kami prioritasnya penyelamatan korban selamat dulu, Mbak. Untuk daripada teknik maupun juga yang lain, sesuai perkembangan nanti kami sampaikan kembali. Baik, selain di daerah tempat ini, lokasi ini di mana terjadi penembakan KKB, adakah lokasi di sekitar itu yang sangat rawan terhadap kelompok kriminal bersenjata, Pak? Kalau untuk dikatakan kategori rawan, beberapa tempat mungkin dapat kami sampaikan ada saja, tapi itu belum bisa kami pastikan. Kami akan masih meng-cross-check-nya kembali, Mbak. Baik, saat ini tentunya insiden ini membuat warga sekitar khawatir ya, terutama yang tinggal di sekitar Papua. Bagaimana pihak kepolisian menenangkan warga untuk tidak terus resah dengan ancaman KKB? Kami sudah berkoordinasi dengan Kapolres-Polres terkait yang meliputi daripada mendekati wilayah kejadian. Itu
giat-giat kepolisian diupayakan lebih mendekatkan dirinya kepada masyarakat, sehingga dengan koordinasi sinergi sama TNI kami bisa mengupayakan kenyamanan dan ketentraman bagi masyarakat sekitar, khususnya di lokasi tadi, Mbak. Memang agak sulit, tapi kami coba semaksimalnya. Itu yang dapat kami sampaikan, Mbak. Baik, walau sulit tapi pihak kepolisian berjanji memberikan keamanan ya dan perlindungan kepada warga. Mbak. Terima kasih Pak Arief atas waktunya dan informasi di iNews Sore. Ya pemirsa, sebelumnya tim Satgas Damai Kartens mengevakuasi pekerja tower BTS yang selamat lebih dahulu pada Sabtu lalu. Para pekerja tower telekomunikasi diserang kelompok bersenjata di Kabupaten Puncak, Papua pada 2 Maret 2022. Satgas Damai Kartens Sabtu pagi mengevakuasi Nelson Sarera, pekerja dari PT Palapa Timur Telematika yang diserang kelompok kriminal bersenjata saat mengerjakan tower BTS di Distrik Mulia, Kabupaten Puncak, Papua. Tim Satgas mengevakuasi Nelson ke Bandara Moses Kilangan Timika, lalu dibawa ke Polres Mimika untuk dimintai keterangan dan pemeriksaan kesehatan. Selanjutnya, Nelson dibawa ke rumah sakit untuk dirawat lebih intensif. Nelson adalah satu-satunya korban selamat dari 9 pekerja tower telekomunikasi yang diserang kelompok kriminal bersenjata pada 2 Maret lalu. Nelson berusaha memberitahu adanya penyerangan melalui kamera pengawas yang terpasang di tower berulang kali. Nelson bahkan harus memanjat tower untuk mendekat dan berbicara di depan kamera pengawas, meminta untuk segera dijemput. Evakuasi korban serangan KKB tertunda beberapa hari karena medan yang sulit sehingga hanya bisa menggunakan helikopter. Sementara terdapat beberapa kendala, di antaranya cuaca yang buruk. Militer Ukraina merilis sebuah video yang menunjukkan helikopter tempur Rusia ditembak jatuh Ukraina. Tetaplah bersama kami.